Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Baik, Kak. Sekarang kita berjumpa lagi ya, Kak, di sesi yang ketiga. Nah, bagaimana nih kabarnya Kakak hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Tadi perjalanan ke sini itu bagaimana, Kak? Lancar? Alhamdulillah sangat lancar, Kak. Terus, Kak, apakah ada hambatan-hambatan sebelum Kakak datang ke sini? Kayak apakah Kakak ada melakukan sesuatu atau apapun itu? Mungkin Kak, hambatannya itu lambat Kak bangun tadi karena tadi itu ada kuliah aku tapi lambat Kak bangun gitu, Kak. Itu sih hambatannya. Kalau untuk ke sini tuh apa ya? Tadi tuh sempat Kak lambat ke sini karena masih ada kayak mata kuliah aku yang belum selesai. Jadi kayak lambat Kak ke sini, Kak. Baik, Kak. Jadi hari ini tuh kita akan melakukan wawancara kembali untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Nah, wawancara sendiri juga akan dilakukan dokumentasi seperti kemarin, Kak, berupa rekaman suara dan dokumentasi berupa foto. Apakah Kakak bersedia? Iya, sangat bersedia. Baik, Kak. Jadi hari ini saya ingin menanyakan kembali nih terkait gambaran lingkungan tempat Kakak dibesarkan. Bisakah Kakak menceritakan kembali terkait gambaran lingkungan tempat Kakak dibesarkan? Kalau gambaran tempat saya dibesarkan itu gimana ya, Kak? Mungkin sama jawabannya kayak kemarin-kemarin gitu. Saya ini kayak mahasiswa rantau, otomatis kemarin waktu saya masih di kampung itu gambarannya itu kayak gimana ya, Kak? Kayak baik-baik saja sih, Kak. Mungkin kayak banyak kakakku gitu yang menggunakan media sosial gitu, jadi otomatis saya itu kayak ikut-ikutan untuk melakukan kayak media sosial untuk main HP. Dan juga kalau di sini tuh Kak agak sama sih, Kak, karena bisa dibilang kayak kuliah kita harus sering ke Zoom, otomatis kayak sering kayak main HP gitu, dan juga sering kayak juga cari-cari materi di Google gitu, terus jurnal-jurnal gitu, Kak. Baik, Kak. Terus, Kak, apakah ada kemarin Kakak sempat jawab tapi saya ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Apakah ada anggota keluarga Kakak atau orang terdekat Kakak yang memiliki masalah terkait kecanduan seperti misalnya kecanduan media sosial, Kak? Kalau dibilang ada sih mungkin tidak ada sih, Kak, kayak kecanduan di keluarga saya. Tidak ada sih kayak di keluarga saya yang mengalami kecanduan. Terus kalau dari saya sendiri sih mungkin mungkin agak sedikit kecanduan sih, Kak, karena kayak susah Kak lepas dari HP ku, Kak. Kayak mau Kak terus pegang gitu HP ku, Kak, karena nanti takutnya ngambil ke orang HP ku. Tapi mungkin Kak bukan sih kayak begitu, Kak, mungkin sedikit relax gitu, Kak. Dan juga kayak itu, Kak, sering Kak buka-buka HP karena nanti kayak ada chat Kak gitu, Kak, padahal tidak ada di chat Kak gitu. Dan juga kadang Kak buka HP itu ketika kalau lagi belajar Kak gitu, Kak, kayak itu lebih enak aku rasa kayak scroll TikTok, Kak, daripada belajar, Kak, begitu. Baik, Kak. Terus apakah Kakak ini pernah kayak ada momen dimana ketika Kakak ingin memisahkan diri dari media sosial dan melanjutkan aktivitas yang lebih penting di hidupnya Kakak? Oke, Kak, mungkin jawabannya itu iya, Kak. Saya sulit kayak memisahkan HP saya itu ketika saya lagi apa ya, Kak, yang sempat saya cerita itu yang seperti kayak kalau apa ya, kalau di pengantin gitu, Kak, di pengantin itu kayak lebih fokus, Kak, di HP ku, Kak, daripada ikut, Kak, di keluargaku yang persepupuanku yang saya sempat bilang gitu, Kak. Jadi orang tuaku itu kayak bilang nih, kau itu sering kok main HP daripada pergi kau sama sepupu, begitu sih, Kak. Baik, Kak. Nah, Kak, saya juga ingin memastikan kembali jawaban terkait bagaimana ini Kakak menanggapi jika ada yang kayak merespon atau merespon perubahan dalam perilaku Kakak. Nah, kan kemarin waktu di sesi 2 Kakak sempat mengatakan bahwa ibunya Kakak itu yang merespon. Bisa Kakak menceritakan kembali?
Iya kak, mungkin orang tua aku pertama merespon gitu kak, kenapa kenapa ini anak lebih ke HP terus sih gitu, kayak makan pun makan makan pun kayak main HP gitu kan. Saya tuh juga kak kayak lagi makan kak, lagi makan kak, terus suka kak nonton kayak film-film Doraemon kak. Mungkin kemarin tuh sempat kak lupa untuk menceritakan ke kakak, jadi saya lebih ke memastikan lagi untuk cerita saya gitu kak. Dan juga kakak aku juga kayak sering kak tegur bilang, kenapa main HP terus, apa mulai itu di HP-mu begitu ya. Dan juga sering kak juga kakak saya itu kayak sering ki juga periksa ke HP ku, karena apa ini bikin anak-anak sampai-sampai HP terus pegang begitu sih kak. Baik kak. Terus kalau untuk perubahan pola tidurnya kakak sendiri bagaimana kak? Misalnya kakak lebih sering begadang atau bagaimana kak? Kalau itu sih kak, mungkin iya kak, mungkin sangat mengganggu kualitas tidur saya kak, karena saya tuh kayak tidurnya itu mungkin sudah di subuh kak baru saya tidur, gara-gara scroll TikTok jika kayak gara main HP aja gitu. Terus kan punya kak teman kayak suka juga begadang, jadi biasa kak chat sama dia kak. Terus kan mungkin banyak di pertemananku di media sosial, jadi itu temanku sama kak kayak aktif di media sosial itu ketika malam. Jadi waktu itu sering kak baku chat gitu kak. Dan kalau dibilang sleep call sih kak, tidak terlalu jika, karena takut kak juga menelpon terus karena satu kamar kak sama kakak aku gitu kak. Baik kak, jadi kakak menceritakan tambahan, kayak memberikan cerita tambahan ya kak, bahwa kakak sering juga melakukan kebiasaan kayak menonton sambil makan, dan itu menyebabkan orang tua kakak dan kakaknya kakak itu mengomentari atau merespon perilakunya kakak, seperti itu ya kak. Iya betul sekali kak. Baik kak. Baik kak, saya ingin menanyakan kembali, apakah kakak memiliki juga momen tertentu ketika kakak merasa stres atau cemas sebagai hasil dari interaksi kakak dengan media sosial, seperti yang waktu di sesi 2 tadi kakak ceritakan tentang interaksi sosial kakak dengan teman-teman yang kakak dapat di media sosial. Oke, saya kayak lebih memastikan itu kak, seperti bagaimana sih interaksi saya itu di media sosial. Kalau di interaksi saya di media sosial itu cukup baik kak, karena saya agak lebih cerewet di media sosial daripada di lingkungan apa ya, di nyata gitu kak. Saya kayak sering kayak itu kayak saya tuh kayak sering kak, saya tuh kayak sering kak untuk memulai percakapan itu di media sosial daripada di dunia nyata kak. Jadi kata orang itu kalau ketemu kak, kenapa lebih cerewet kok di media sosial daripada di apa ya, daripada di dunia nyata gitu. Jadi kayak lebih pendiam kak di di dunia nyata daripada di daripada di dunia. Saya lanjut seperti itu kayak seperti yang saya bilang bahwa saya itu lebih cerewet di media sosial daripada di nyata. Jadi kayak lebih berfokus kak di pertemananku itu, interaksiku itu di media sosial kak daripada dunia nyata begitu sih kak. Jadi kakak merasa stres ya dan cemas dari hasil interaksi di media sosial kakak. Iya kak. Baik kak. Terus bagaimana nih hubungan antara kakak dengan teman sebaya atau keluarga yang telah dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, baik secara negatif maupun positif? Mungkin kak teman-temanku itu bilang kenapa kayak menjauhku dari kita, lebih berfokus ke media sosial daripada kita lebih berfokus ke HP-mu gitu. Terus saya bilang enggak apa-apa jika, karena lebih suka kami masa main HP daripada kayak berinteraksi sama orang-orang gitu kak. Tetapi juga responnya orang tua aku tuh kayak selalu kena tegur, memang iya kak, karena bilang kenapa sih suka main HP terus di kamar, kayak makanmu saya jarang, terus kalau makan kok pasti udah pernah video call lepas dari HP-mu begitu sih kak. Baik kak. Terus bagaimana kakak bisakah kakak menjelaskan bagaimana kakak mencoba menemukan keseimbangan antara penggunaan media sosial dan kehidupan nyata kakak, serta strategi apa yang kakak gunakan untuk mengelola kecenderungan kakak terhadap kecanduan media sosial? Mungkin kak apa ya,
mungkin keseimbangannya itu kak bagaimana 50-50 sih kak. Kadang kak berinteraksi di media sosial, kadang kak berinteraksi di dunia nyata gitu kak. Terus apa ya strategisnya itu Masih pertanyaannya. kalau strategisnya itu kak apa ya mungkin kayak berpikir kak bahwa mungkin kalau apa ya, kalau berinteraksi terus kak di media sosial itu membuat sedikit temanku di dunia nyata gitu kak. Jadi kayak bilang kak diriku sendiri bilang kalau begini terus kak sedikit gitu temanku. Jadi kayak berusaha kak juga untuk lebih banyak temanku juga di dunia nyata daripada dunia dunia anu kak, dunia maya gitu kak. Tapi dengan adanya saya bilang begitu, kenapa saya itu kayak tetap kak tetap kak untuk memiliki teman di dunia maya gitu kak. Kayak lebih suka berteman orang di dunia maya. Terus strategisku itu kak kayak apa ya, kayak bilang kak dari diriku itu kak kayak ingin kak mencoba untuk memperbanyak berteman di dunia nyata begitu sih kak. Baik kak, jadi kakak itu seperti yang di sesi 2 kemarin kakak mengatakan bahwa kakak itu lebih banyak memang 50-50, tapi kakak lebih sedang untuk berinteraksi lewat dunia maya ya. Iya kak, saya tuh lebih suka kak berinteraksi di dunia maya karena bisa dibilang itu kayak malu kak untuk ketemu sama orang, malu kak untuk ketemu sama orang untuk pertama kalinya gitu kak. Dan sempat saya bilang kemarin di sesi 2 itu apa ya, kalau tidak sefrekuensi ketika bertemu kak itu kayak malas maka untuk bertemu lagi gitu kak, karena pasti kayak diam-diaman jiki. Jadi kayak saya tuh kayak cerewet maka saya di media sosial karena aku tahu pasti kalau ketemu kayak ini diam-diam aja lagi karena malu kak untuk bicara kalau tidak di luar bicara gitu kak. Dan juga aku suka kalau ketemu kak sama orang di media sosial terus kayak sefrekuensi kak sama yang sempat saya bilang kemarin. Suka kak kayak suka kak kayak sefrekuensi kak. Jadi nyambung obrolanku sama dia kak, tidak bingung-bingung, tidak iya tidak jadi waktu kalau ketemu kak. Dan juga apa ya, kadang kak juga kayak berpikir bahwa masa di dunia maya terus dia kak cari teman tidak di dunia nyata. Jadi apa ya, kan kalau teman kampus itu banyak jika. Jadi apa ya, kayak jadi kayak berinteraksi juga sama teman kampusku kak, tapi tidak terlalu kayak di dunia maya begitu sih kak. Baik kak, terus apakah kakak ada melihat perbedaan yang membuat kakak lebih nyaman berinteraksi di media sosial kak? Apakah ada perbedaan antara berteman secara virtual ataupun di dunia nyata? Perbedaannya sih kak mungkin ada ya, karena berbeda lah kalau kita di media sosial itu, karena kadang kan kalau kita berteman di dunia maya itu pasti kayak kadang tidak aktif kita mantap, jadi tidak berinteraksi lagi. Kadang juga itu kayak temanku itu kadang kira sita HP-nya mamanya, jadi kayak tidak berinteraksi malah sama dia. Terus kalau menelpon kan bahasa tuh jelek jaringan. Terus kalau di dunia nyata itu kak kan enak untuk berbicara face to face tuh lebih suka kak juga kayak berbicara di sama dia kalau memang sefrekuensi kini orang kak. Terus juga kak sering kak juga berinteraksi sama di dunia nyata itu, tetapi tidak seinteraksi sama ke dunia maya banget kak, karena aku tahu karena kalau pasti kayak tidak cerewet juga di dunia nyata kak. Jadi kayak apa ya, perbedaannya itu sangat berbeda sih kak kalau menurutku. Baik kak, terus apakah kakak lebih senang berteman di media sosial atau berteman secara langsung? Oke kak, saya jawab mungkin apa ya, aku suka juga berteman di dunia maya, aku suka juga berteman di dunia nyata gitu kak. Dan ketika kemarin yang sempat saya bilang di sesi 2 itu punya kak teman banyak di luar Sulawesi, karena di luar kemarin itu kan COVID, jadi banyak temanku di luar Sulawesi. Jadi mungkin kurasa itu kayak lama kak berteman kak, dari COVID itu sampai sekarang masih berteman kak. Dan juga sempat kak ketemu meet and greet kak kemarin itu pas bulan puasa kak. Dan itu kayak apa ya,
tidak canggung kak, kayak kan ku bilang 4 tahun Miki berteman tapi tidak pernah ketemu. Tapi ketika pertama ketemu itu first time ku ketemu sama dia semua kak, kayak baik-baik saja kak, kayak tidak ada rasa canggung begitu, kayak pernah Miki ketemu selalu kak. Tapi memang kemarin itu memang akrab Miki kak, karena sering kita memang VC kemarin itu sering kita telepon gitu, terus sering kita juga bikin video-video rendam untuk di grup-grup begitu kak. Tetapi kupikir juga kak, kayak mungkin kan harus banyak juga teman tak di dunia nyata, karena sering kita berinteraksi sama teman kampus tak. Jadi kalau dibilang saya seperti kayak ku seimbangkan gitu kak, ku seimbangkan antara pertemananku di dunia maya dan pertemananku di dunia nyata gitu, maksudnya di dunia sekarang saya lakukan gitu kak, kayak berkuliah gitu, begitu sih kak. Baik kak. Jadi baik kak, saya ingin memastikan kembali apakah kakak masih merasakan gejala kecanduan terkait penggunaan media sosial? Kalau gejalanya sih kak, mungkin apa ya? Kalau gejalanya sih kak, mungkin kayak apa ya? Lebih berfokus kak di HP ku gitu kak, lebih kayak lebih kusuka main di media sosial daripada main kak sama teman-temanku, karena kayak ku bilang tuh lebih lucu kurasa nonton video TikTok daripada kumpul kak sama temanku gitu kak, membuat interaksi itu sulit gitu kak. Jadi gejalanya itu seperti apa ya kak, nggak bisa lepas dari HP, terus makanan apa terus kurang juga dalamku untuk makan gitu, karena keseringan kak main HP di kamar. Dan juga apa ya kak, gejalaku itu begitu sih kak. Baik kak, terus bagaimana kak terkait apakah kakak pernah merasa bahwa kepribadiannya kakak yang seperti kakak cerita kak tadi mempengaruhi kecenderungannya kakak terhadap kecanduan tertentu, seperti kecanduan pengguna media sosial mungkin? Pertanyaan terakhir ini. Jadi kak mungkin kayak apa ya, kayak merasa kak jaga kepribadianku itu kayak mempengaruhi media sosial kak, karena kepribadianku itu kak jadi itu kepribadianku tuh kayak lebih aktif kak di media sosial. Jadi apa ya, jadi kalau dibilang mempengaruhi sih kak, sangat mempengaruhi kepribadian saya di bagian kecanduan dalam media sosial gitu kak. Baik, mungkin itu saja kak yang ingin saya mendalami, memastikan lagi, dan sudah terjawab semua di sesi 3 ini. Bagaimana perasaannya kakak nih di akhir sesi kita hari ini? Kalau perasaan saya sih apa ya, kalau perasaan saya sih kayak mungkin ku bilang mungkin kecanduan kak ini, karena dari pertanyaan kak ini dengan adanya kecanduan membuat saya tahu bahwa saya ini mengalami kecanduan dalam bermedia sosial. Baik kak, mungkin itu saja, dan saya ingin menginformasikan bahwa segala macam wawancara kali ini saya akan selalu menyimpan rahasianya. Jadi cuma saya saja, saya berjanji kayak cuma saya saja yang akan mendengarkannya. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.